Hai Simplers, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Simple Music Podcast. Hari ini kita datangin tamu yang which is penyanyi, bisa main piano juga. Di kegiatannya dia banyak, kalau bisa dibilang tuh sebenarnya session player ya, atau mungkin talent. Di beberapa komunitas mungkin sudah banyak yang tahu. Kita sambut aja langsung Risma Simbolon. Yes. Tuh, kita sendirian. Apa kabar nih? Baik-baik bang, abang gimana? Baik-baik juga. Gila, Wah. susah banget ya ketemu ini ya. Gitu ya? Ketemu Risma ya. Gampang, tinggal DM aja. DM Iya. ya. Nah ini kita kebetulan sebenarnya ini kebetulan ya. Jadi Iya. ketemunya itu tanpa disangka-sangka. Oke, mungkin Iya. bisa cerita sedikit mengenai kegiatannya Kak Risma. Oke, kegiatannya selama pandemik sih banyak di rumah sebenarnya. Oke, ya udah pastilah semua orang kayak gitu nih. Iya ya, Ini karena new normal aja nih. new normal ya. Iya, tadi kemarin tuh mesti pakai swab test kayaknya. Buat ke? Buat kesini ke Bekasi. Oh gitu. Iya, kan Masa kita sih? dari Jakarta ke Bekasi tuh pakai namanya tuh ya rapid antigen ya. Oh, Bener gak sih? Iya, Udah iya. nggak bisa sembarangan tuh masuk apa sih daerah. Oh, Atau karena bercanda doang. udah Oke. beda provinsi Iya, gitu beda ya. provinsi, beda Oke. paspor. Oh, iya kalau sama. Oke, maaf dipotong. Iya. Silakan, Mbak. Apa pertanyaannya? Tuh. Jadi Kalau kesibukannya ya, selama dari- pandemik sih banyak di rumah. Oke. Tapi sebelum pandemik, aku sebenarnya memulai kan sebagai penyanyi. Dari dulu, dari kecil emang udah cita-citanya jadi penyanyi. Karena asik. ya ngelihat TV orang nyanyi kayaknya selalu pengen acara tuh musik terus gitu loh. Kadang-kadang kalau dulu kan TV di rumah hanya satu, aku pengen acara musik. Kalau bapakku nggak suka acara musik, pasti diganti apa berita, apa film atau apa gitu. Oke, Jadi asik. suka rebutan gitu. Tapi aku suka dengar musik, terus suka lihat orang nyanyi di TV. Terus aku pengen jadi penyanyi. Dari kecil juga udah pengen jadi Terus penyanyi. keluarga tuh support. Nah itu dia, keluarga aku tuh nggak support. Kebetulan kan keluarga Batak tuh pengennya tuh anaknya tuh bersekolah yang tinggi. Gitu ya. Tapi Tapi sekolahnya tinggi nggak? puji Tuhan, nah itu dia. Awalnya sih hanya untuk nyenengin orang tua kan, harus jadi Oke. sarjana katanya kan. Ya udah, aku selesai S1. Tapi sebelum selesai aku bilang gini, nanti abis selesai aku mau nyanyi lagi, aku bilang gitu. Maksudnya ya udah aku nganterin ijazah, udah aku nyanyi abis itu bener-bener. Boleh nyanyi. Ya pak udah selesai ya udah kan udah sarjana, ya udah aku mau nyanyi lagi. Oh, asik. Dibolehin Gitu. tapi akhirnya. Ya udah nggak bisa berkata apa-apa, tapi pada aku kan nyanyi udah dari SMP, SMA tuh ikut lomba-lomba, tapi semuanya tuh usaha sendiri bang. Oh, lomba apa nih kalau boleh tahu? Jadi kalau dulu sih lomba-lomba nyanyi di mall, terus ulang tahun kota Depok lah, apalah, Taman Mini lah, ya gitulah, maksudnya ajang-ajang lomba-lomba nyanyi zaman dulu. Oke. Tuh. Sempat jadi juara dong ya? Aku sering jadi juara, tapi lebih sering lagi kalah. Oh gitu. Ya namanya juga lomba kan banyak yang Lomba. suaranya lebih Ya kalau menang menggelegar. terus bukan lomba namanya Nah kan? itu makanya, jadi udah biasa menang kalah biasa. Biasa ya. Iya. Oke, siap. Hmm. Terus sekarang selain apa sih nyanyi, kira-kira event apa nih yang udah sering hadirin dan sering ikut nyanyi lah Iya, di iya. dalam event itu? Iya, jadi mungkin cerita sedikit. Kalau dulu sih memang aku saking pengen banget jadi penyanyi, dia semua alurnya tuh aku ikutin. Jadi kalau dulu tuh aku lihat semua penyanyi-penyanyi yang di TV ya kayak Vina, Rusana ya semua tuh mereka tuh jebolan dari lomba-lomba nyanyi ya kan. Jadi makanya aku ikut lomba nyanyi gitu. Nah akhirnya waktu udah lulus SMA aku kuliah, aku pikir kayaknya, nah waktu itu aku menang bintang radio, televisi. Terus aku pikir ya kayaknya aku pengen menaikkan jam terbang lah. Soalnya kalau lomba-lomba itu kan biasanya kita hanya nyanyi satu lagu bang, lagu andalan biasanya. Jadi kita nggak tahu banyak lagu sebenarnya. Oh gitu. Ya yang aku alamin gitu karena kan lagu setiap penyanyi atau setiap peserta tuh punya lagu andalan, semuanya lagu ini gue pasti menang lah gitu. Kalau aku dulu suka nyanyi Whitney Houston, jadi
kalau nyanyi itu aku pasti menang gitu kan. Tapi kalau nyanyi lagu yang lain misalnya ya yang Lagu lain lah sendiri? gitu. Kalau dulu kan belum ada, kadang-kadang ditentuin panitia kan Oh, lagunya, I see. lagu wajib, lagu pilihan gitu-gitu. Nah, Oke. terus aku ikut satu agent lah, ini apa namanya, show keliling Indonesia. Jadi untuk sambil belajar lagu, sambil belajar performance, sambil belajar ya jam terbang lah. Di juga apa namanya restoran, di klub-klub gitu ya, untuk melatih sebenarnya, kita bisa perform yang bagus gitu kan, menghandle audiens. Nah di situ aku pikir kayaknya gue udah keliling Indonesia juga, apalagi ya aku pengen rekaman lah gitu. Istilahnya bang, kalau menurut aku ya pada zaman itu juga tuh kalau seorang penyanyi punya album itu semacam punya identitas lah, dan kita juga bisa punya price atau harga yang baik gitu kan. Ya lah kalau punya kayak portfolio lah ya. seperti itulah. Jadi ya nggak tahu, di mata aku kayak jenjangnya begitu. Dan waktu zaman dulu kan yang namanya rekaman tuh susah bang, nggak kayak sekarang. Sekarang udah banyak medsos ya, kita satu lagu rilis kadang-kadang dengan apa namanya alat-alat seadanya, apa handphonenya kita bisa. Iya. Nggak punya Sekarang punya Oppo aja udah bisa bikin iya. album ya. Nah kalau dulu kan mesti ada label, atau gimana lah, harus album 10 lagu, harus cetak dan distribusi, macam-macam lah gitu. Jadi Berarti udah ada albumnya, maaf saya. ya ada sih. Album pertamaku 2008 itu Pop Indonesia, itu lagu-lagu lama yang aku rilis ulang dengan konsep band. Itu lumayan cukup laris saat itu bang, sempet repeat berapa kali lah gitu. Dengan apa sih, solo Risma? Solo dari awal aku memang konsepnya solo. Simbol. Dulu Risma aja nggak pakai Pakai simbol. mata ya? Ya maksudnya aku pengen simple aja lah, kayak Kayak dulu kan. simpel musik ya? Ya kayak simple iya, musik. bener. Saya aku Kayak lihat, simpel musik kok. penyanyi-penyanyi yang namanya panjang di simpel-simpelin jadi satu kata gitu, kayak Oh. Anggun C. Sosmi jadi Anggun. Oh, gitu. Jadi gue pikir waktu itu udahlah Risma aja gitu kan. Kebetulan produserku bikin namaku ya itu aja Risma. Risma gitu. Pakai Mungkin Z, RIZMA. Risma pakai Z. Lihat YouTube channelnya, mungkin gitu. bisa lihat di YouTube channelnya sendiri, pasti udah ada dong performa nyanyi Ada. apa semua segala macam pasti ada ya. Nah itu YouTube channelku juga baru aktif gara-gara pandemik ini bang, karena di rumah terus. Ya udahlah aku coba upload video-video lama atau album-albumku yang lama. Sebenarnya kalau kita tuh lihat sendiri diri sendiri zaman dulu, oh Tuhan gitu. Oh gitu. Berarti ini Ya malu sekarang, juga gitu, tapi ya udahlah. berarti sekarang udah banyak follower ya? Iya belum banyak, kan baru selama pandemi berapa bulan lah bang gitu. Maksudnya secara aktif ya. Kalau dulu kan lagu-lagu tuh sering di-upload sama label gitu kan. Kita hanya kerjasama untuk distribusi aja gitu. Iya sih. Nah waktu tahun 2015 itu 2016 nggak tahu aku mengalami kejenuhan bang di dunia industri musik gitu. Terus aku memutuskan aku pengen melakukan hal yang lain gitu. Mungkin ya setiap orang ada gitu kali titik jenuhnya. Udah aku pengen pelayanan aja deh gitu, nyanyi tapi buat pelayanan, jadi nggak punya target gitu. Karena dulu tuh aku kerjaan tuh selalu dari 2008 targetnya setiap tahun harus ada album satu, harus ada karya setiap tahun, harus ada gitu, jadi stres juga gitu. Jadi ini mau coba lari dari sekuler, lari ke Iya, gitu apa sih, ceritanya. ke rohani lah ya. Nah itu ya tahun 2016 gitu aku pikir udahlah aku full time waktu itu pelayanan terus ke negara-negara, ke semua lah. Kadang-kadang ya udah nggak profesional lagi sebagai penyanyi gitu, jadi lebih banyak melayani. Tapi melayani dengan menyanyi. Melayani dengan menyanyi ya seperti inilah, kayak kesaksian pujian gitu loh. Tetap diundang tapi ya tidak komersial gitu loh bang, bukan kayak Tapi tetap penyanyi nyanyi, kan? dari iya nyanyi. Itu Soalnya aku pikir gini bang, sebenarnya aku udah jenuh juga nyanyi gitu ya, dengan industri musik yang persaingan yang kurang sehat, terus dengan banyaknya muncul bintang-bintang baru dari ajang-ajang pencarian bakat yang sangat instan gitu. Kita stres juga gitu loh, karena bukan takut bersaing ya aku ya, tapi jadi harga kita jadi rusak gitu loh menurut aku ya. jadi bias lah ya. Aduh aku nggak tahu lah, pokoknya saat itu aku jadi udahlah mendingan gue berhenti saat gue lagi udah ini, bukan lagi
jatuh. Gitu. Jadi aku pikir gitu. Aku udah berdoa sama Tuhan, aku udahlah aku pengen apa bisnis kayak apa apalah gitu. Terus akhirnya sekarang udah berjalan? Nah akhirnya nggak ngerti gimana bang. Aku akhirnya tahun 2016 itu aku waktu itu mau pensiun itu 2015, maksudnya pensiun dari nyanyi gitu. 2016 aku dapet beasiswa kuliah lagi gitu kan. Aku dapet S2, kuliah 2 tahun, 2018 aku graduation. Disuruh terusin S3 gitu. Jadi aku pikir udahlah, ya ini mungkin jalan Tuhan gitu. Istirahatnya di sekolah. Ya jadi aku pikir ternyata Tuhan kasih aku kejenuhan, aku jadi banyak waktu, akhirnya aku bisa sekolah lagi gitu loh. Padahal dulu mana gue pikir lagi sekolah bang. Ya karena kan udah enakan nyanyi enak banget kan. Hanya satu event udah lumayan. Berarti kalau bisa dibilang nih Karisma nih pinter dong ya? Ya enggak juga ya. Beasiswa S2, beasiswa S3. Enggak, waktu itu ya gitulah, aku dikenalin sama satu direktur jurusan pasca sarjana profesi YCT IKAT. Sebenarnya baru ketemu saat itu gitu, namanya Pak Dr. Jimmy Poli. Aku dikenalin tuh tadinya gini, saat itu kan ada program pemerintah tuh percepatan ya. Jadi kita nggak perlu, kalau kita dengan provinsi kita nggak perlu kuliah sampai 2 tahun atau sampai seluruh SKS kita jalani. Dengan provinsi kita aja kita udah memenuhi 60 SKS gitu. Jadi kita lebih banyak pengalaman aja yang kita iniin gitu loh, utamain gitu. Selebihnya kan kita udah banyak pelayanan juga gitu kan, pelayanan gereja gitu. Nah ada percepatan ini, aku hanya mau dikenalin, tapi saat itu nggak ngerti lah. Aku bilang gini, Pak, gue bilang gitu, aku nih nggak punya uang kalau mau kuliah, aku nggak mau karena aku bukan nyanyi profesional lagi, aku cuma nyanyi pelayanan ya, uang juga beda kayak dulu, gue bilang gitu. Pokoknya aku minta beasiswa, aku bilang. Jadi udah baru kenal, langsung gebrak-gebrak meja. Itu. Batak itu ya. Iya, Batak itu selalu kayak gitu loh, langsung to the point. Iya lah, aku bilang gitu. Aku nggak mau diskon, percuma diskon, nggak punya duit Pak, aku bilang gitu. Terus langsung dikasih tuh. Aku bilang gini, kalau misalnya aku nggak dikasih beasiswa ya nggak apa-apa, berarti aku juga bukan hal yang mendesak, punya gelar, aku juga kerja di kantoran gitu, nggak terlalu perlu amat gitu. Tapi kalau dikasih kesempatan ini jangan setengah lah, langsung aja, aku bilang gitu kan. Pokoknya aku minta beasiswa full, aku bilang gitu. Nggak apa-apa lah, setiap minggu, waktu itu kan kita kelas itu hanya seminggu sekali, setiap Selasa malam. Setiap Selasa malam, setiap kuliah aku nyanyi, nggak ada masalah, yang penting gratis, gue bilang gitu. Bayarannya nyanyi. Iya, bayarannya nyanyi. Tapi bener. Ya udah, setiap sebelum kelas kan kita ada ibadah singkat lah gitu. Udah aku jadi WL gitu. Udah aku nyanyi terus setiap hari Selasa, nggak pernah bolos selama perkuliahan gitu. Jadi di situ aku dilihat keseriusannya, makanya dikasih lagi S3. Nah, tapi di tengah perjalanan aku diundang tiba-tiba nih. Aku nggak ngerti, aku jarang juga di medsos terlalu aktif gitu. Ada yang DM aku di FB bang, itu ngundang aku ke Amerika. Itu tahun 2018. Media tuh udah minta aku dari 2017 akhir lah gitu, udah mulai kontak-kontak aku gitu. Karena aku nggak kenal, namanya juga di FB ribuan istilahnya temen, nggak semua kenal, dan maksudnya aku pikir tuh fake atau bohongan gitu kan. Aku nggak gubris tuh. Undang Amerika untuk apa nih? Nah itu cuma bilang gini, Risma punya visa US nggak? Nggak punya gitu. Itu pun lama aku balesnya kan, karena aku waktu itu sibuk bikin tesis gitu. Pokoknya lagi sibuk lah gitu. Nggak punya bang gitu. Oh, bisa nggak dibikin? Soalnya kita mau ngundang. Hah? Ya gue bingung dong, pasti kan gue pikir bohong banget, gue aja udah gak eksis di nyanyi. Dia mau ngundang untuk perkawinan kali? Dia bilang mau ngundang buat pelayanan, betul, tapi kan aku pikir kan banyak juga yang lain yang masih eksis. Aku bener-bener udah blank sama sekali, gak eksis sama sekali, bener-bener ya cuma nyanyi di tempat-tempat ya komunitas kecil, hanya komunitas gereja atau pelayanan dan kuliah, udah gitu doang. Jadi nggak berpikir gimana gitu. Gue bilang oh ya udahlah, nanti lah kalau ada waktu aja, pokoknya nggak asal aja gitu ya. Cuek. Setelah berapa bulan kontak lagi, Riz udah belum ini apa namanya, coba diurus dong visanya.
aduh belum bang, aku lagi sibuk mau bikin tesis gitu. Memang beneran gitu, lagi ada masalah juga, maksudnya ya biasa lah namanya nyusun gitu kan, ada tantangan gitu. Nah, coba aja gue coba bikin visanya, kalaupun dia bohong atau itu yang penting gue udah punya visa, katanya kan bikin visa itu nggak gampang gitu Amerika kan. lah, Nah susah iya gitu, apa. jadi gue pikir lo nanti tulus lah ya gitu, kalaupun misalnya gue nggak jadi atau itu, yang penting gue udah punya visa, ya paling nggak ya buat gue aja gitu kan. Udah aku coba apply gitu kan, rupanya mereka doain di sana. Oh, Iya. jadi ini yang ngundang ini gereja nih berarti? Sebenarnya personal aja, beberapa orang mereka patungan untuk undang aku gitu kan. Tapi memang di sana kan ada komunitas orang-orang Indonesia di sana di California. Jadi mereka pengen aku untuk menghibur, bukan menghibur, untuk melayani mereka. Dan ada satu hari, dibilangin nanti ada satu hari ini ya kayak malam hiburan untuk orang-orang Indonesia di California. Oke. Udah aku pikir, oke, bintang tamu kali ya. Oh ya udahlah, oke lah, aku pikir gitu. Udah aku coba apply visanya, puji Tuhan, approve. Wah, gue bilang Tahun berapa tuh? 2018. Oh. Jadi sebelum kita masih proses-proses, dia bilang, yaudah Riz, aku booking tiket kamu ya, kata gitu. Jangan dulu bang, takutnya ini nggak di-approve, gue bilang gitu. Wah, kita yakin kamu pasti dapat lah. Janganlah, aku nggak mau ngerugiin gitu. Nanti abang udah beli, ternyata aku nggak di-approve kan rugi, gue bilang gitu. Ternyata di-approve, mereka senang banget. Terus ya aku, ini kan perjalanan jauh, aku bilang, ya bang kirimlah dulu ininya bang, via aku bilang gitu. Aku nggak mau pergi, nggak ada bekal di rumah, gini-gini, pokoknya aku bilang gitulah. Dikirim bu, berarti beneran. Udah gitu, akhirnya aku sampai lah di sana ceritanya gitu, pendek cerita. Nah, aku pikir yang oke lah, kalau kayak pelayanan di gereja aku kan udah sering melakukan ya. Jadi aku nyanyiin lagu-lagu di album rohani aku biasanya gitu. Nah, jadi bukan hal yang inilah sulit lah bagi aku, oke. Nah, tapi yang satu malam ini yang untuk menghibur masyarakat Jadi 2 kali show di sana, ya, hitungannya. enggak, aku nyanyi di gereja itu setiap Sabtu Minggu. Setiap hari Sabtu itu di gereja Advent, ya kan, hari Minggu di gereja Protestan juga, namanya AKBP, kadang-kadang di GBI gitu. Oh, jadi ini maksudnya cukup lama di sana? Lama, aku sampai 2 bulan, diperpanjang malah. Iya, karena mereka masih suka, akhirnya harusnya aku hanya 1,5 bulan, diperpanjang 2 minggu gitu. Nah, yang satu hari ini ceritanya gini, bang. Tadinya kan aku pikir aku bintang tamu lah ya kan gitu. Baru sampai nih, aku diajak makan, baru sampai mendarat, diajak makan. Terus, bang, kok yang aku mau tanya itu yang untuk acara malam hiburan untuk orang-orang Indonesia itu siapa aja ngisi? Aku bilang gitu kan. Ya kau aja lah dek. Aku nggak aja, maksudnya gitu kan. Udah mulai keringetan aku jadinya kan. Terus enggak, sebelum aku nyanyi sama sesudahnya aku kayak bintang tamu. Enggak lah, pokoknya dari awal sampai akhir kau aja. Kalau yang lokal kita udah bosen kata gitu. Maksudnya kan mereka selama di sana antar mereka aja saling menghibur kan udah sering kan. Nah, kalau ada tamu mereka senang, excited kan. Emang acaranya berapa lama? Ya 3 jam, 4 jam terserah kau lah. Hah? Masa gue dari awal sampai akhir gue, wah. Terus gue pikir gini, what? Wah, ini udah mulai stres aku gitu kan. Oh iya bang, nanti mungkin dia nggak ngerti maksud aku, mungkin aku juga nggak ngerti maksud dia kan. Namanya juga kita bukan di sini. Udah lah, yang penting aku tidur dulu, aku agak jet lag waktu itu. Terus deh kita survei ke tempat kamu nanti nyanyi pas menghibur. Terus kita datang sama-sama, maksudnya survei venue kan. Sumpah, tempatnya itu bagus banget. Jadi tempatnya tuh teater. Jadi kayak theater gitu. Ya kayak teater begitu. Terus beda lah dengan tempat-tempat show. Banyak artis Indonesia yang kesana tuh rata-rata di restoran, kadang-kadang di tempat olahraga. Kalau ini bener-bener teater, tempat pertunjukan. Wah, aku bilang gitu. Terus yang ngisi dari awal sampai akhir, aku aja. Ini mah namanya konser, aku bilang gitu. Ini bukan showtime, bukan bintang tamu, bukan apa gitu. Ini mah konser. Kalau kayak gitu berarti bargaining power-nya lebih tinggi dong. Dalam hati aku, bang, lo kalau bilang dari awal gua ada konser, harganya nggak segitu kalau. Jadi kalau ngomongin apa sih, fee itu harus jelas tuh. Bukan. Ya, tapi Oke. aku mau sih gini. Pertama dalam hatiku, gue dibohongin atau gimana nih ya? Tapi ditambahin nggak? Nah, jadi gini. Tapi pikiran aku nggak ke situ. Setelah aku lihat venue-nya, aku pulang ke rumah, aku bilang gini sama bang itu.
Bang, aku boleh nggak ngomong dari hati ke hati, gue bilang gitu. Bang, aku seneng banget punya konser. Mana aku kepikir bang, aku punya konser, aku aja merasanya aku udah pensiun sebenarnya. Udah lama aku terus terang bang, aku udah lama nggak nyanyi, gue bilang gitu. Aku nggak tahu bisa nggak nih aku kerja di konser, aku bilang gitu. Dia bilang, udahlah bisa lah kau, atur aja kau mau bikin apa maunya. Orang Batak juga tuh? Iya. Kayaknya dia rasanya karena dia ngebawain itu gampang gitu. Jadi aku pikir, aduh gimana dong nih ya. Secara ini bukan di tempat, bukan di Jakarta, gue bisa rumah gua nih, gue bisa telepon, lu bantuin dong bikin desain, lu bantuin dong bikin desain. Ini mesti ngerjain sendiri, Bo, di sono. Semua kan orang kerja. Dikasih waktu berapa lama? Dari aku datang sampai acara itunya ya, konser aku itu 2 mingguan lah. Dan aku ngerjain sendiri, Bo, semua. Sampai undangan, semua banner, desain, semua aku ngerjain. Dan aku baru ngerasa, oh ini tuh rasanya hidup di negeri orang yang bener-bener independen dan mandiri gitu. Coba kalau di Jakarta ingat telepon Bang Junius ini bantuin gue banget. Gue ada acara event di sana, siapa yang mau bantuin lo? Semua pada kerja. Tapi dibayar dong? Iya, akhirnya adalah berkat dari situ gitu loh. Nah, soal konsep juga di sana. Soal konsep, gue bilang, bang, kalau konser itu harus ada konsep dan tema, gue bilang itu nggak bisa Risma Simbolon Show, apa itu, gitu. Gue bilang, apa ya bang, aduh, udahlah kau yang pikirin, kita pokoknya ngurusin ini aja. Pembayaran harus bayar musisi, latihan muka, gitu. Tapi ada musisi waktu itu, apa sendiri? Nah, full sih band. Full band. Latihan aku 3 kali, gitu. Orang Indonesia semua? Orang Indonesia semuanya. Yes. Jadi, akhirnya aku inget, malam itu aku hampir nggak bisa tidur gitu kan. Aku bilang, aduh aku juga maksudnya baru sekali kesini, aku dapat kesempatan punya konser tunggal lah istilahnya kan, orang aku doain di situ. Aduh aku nggak mau dong gagal gitu kan, apalagi aku diiming-iming, Dek kalau kau nih berhasil ini tahun depan undang lagi gitu ya. Iya aku pengen gimana, aku udah lama nggak nyanyi, nggak tahu lagu-lagu apa yang lagi happening atau yang lagi diminta orang. Serius kan, karena aku nggak nyanyi sama sekali, cuma kuliah aja sama nyanyi sekali-sekali layanan gitu kan. Aduh benar-benar bergumul banget gitu kan. Ya udah di situ akhirnya aku terpikir gini aja. Album pertama aku itu kan dari aku ceritain 2008. Nah saat itu kan 2018, berarti 10 tahun, 1 dekade dong, 1 decade dong. Udah besok pagi aku bilang gini, bang, kita bikinin aja bang 1 decade concert lah gitu, terus masih boleh. Ya udah itu aja lah, itu lah kalau bikin gitu. Kayaknya nerima aja gue ngomong-ngomong. Ya udah gue pikir ya udahlah gitu. Tadinya mau bikin gimana kalau charity concert bang? Oh jangan charity, nanti kita kena pajak, nanti kita orang gitu kan. Oh gitu. Aduh apa ya? Ya udah akhirnya aku dapat 1 decade concert itu. Ya karena aku itu masih ada videonya tuh? Ada di aku di juga YouTube, ada. Tadinya sih belum aku ini karena pandemi kan aku upload gitu. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya pandemi ini justru membuat kita jadi semakin produktif di dunia digital ya. Ya mau nggak mau belajar, akhirnya belajar kita yang tadinya nggak peduli atau tadi kita agak meremehkan, akhirnya menganggap ini penting juga gitu jadi kan. Jadi kayak blessing in disguise lah ya berarti. Kurang lebih gitu ya, tapi kalau aku percaya gini loh, semuanya itu kan ada masanya kan. Ya kita juga nggak tahu nih sampai kapan sih YouTube. Maybe ini juga hanya musiman, I don't know. Ya sama ya kayak FB yang tadinya ini atau tadinya Twitter yang sangat happening, ternyata udah ada aplikasi lain yang lebih baik. Kayak YouTube juga nanti mungkin ada aplikasi lain yang lebih ini, ya kita nggak tahu. Udahlah ikutin aja lah gitu apa yang mana gitu kan. Nah itulah jadi disitulah akhirnya aku berpikir gini. Setelah aku punya konser di Amerika, di konser tunggal. Itu jadi portfolio dong ya? Oh, aku nyanyi 19 lagu. 19 lagu? 3 jam setengah, dan dari awal sampai akhir cuma aku. Ya gua MC-nya ya, maksudnya MC-nya ada, tapi gimana aku 19 lagu kan ya nggak mungkin habis lagu ini pasti ada ngomong-ngomongnya. Terus aku bikin komedi buat mereka gitulah supaya mereka senang, terus ngajak nyanyi semuanya lah gitu kan, biar nggak terlalu capek juga gitu kan. Aku ganti baju 2 kali, terus paling ada selingan setengah jam lah, tortor itu mereka. Berarti ini acara orang Batak dong ya, bisa dibilang ya? Panitianya orang Batak, tapi aku nyanyiin lagu-lagu dari albumku pertama, albumku
kedua ketiga ada, terus selebihnya lagu-lagu yang aku tanya mereka lagi di sini lagi lagu apa sih yang ini yang mereka suka. Ada lagu Batak, lagu Indonesia, lagu Ambon aku nyanyiin, lagu dangdut aku nyanyiin, lagu Manado aku nyanyiin gitu. Kalau seandainya nantinya itu kita punya klien mau manggil Karisma, kira-kira Karisma tertarik melewat booking Simple agent simple? ya nggak ada masalah, Yang siapapun which is, bisa. Maksudnya kita sendiri pasti akan menjelaskan tugas dan job desk itu apa. Jadi maksudku ini saya mewakili Simple Musik, mungkin nanti dari manajemennya Karisma sendiri nanti bisa bicara dengan account eksekutif kita ya. Jadi maksudnya tertarik. Nggak ada masalah sih, buat aku kalau kita sama-sama untung kenapa enggak gitu Oke. kan. Ingat semua cheaters, yang penting kita sama-sama Ya nggak untung, Bang Jul, kalau semuanya untung ya kan. Nah. Pasti. Oke, terima kasih banyak Ya, Karisma buat sama-sama. waktunya yang sangat berharga ini nih. Waduh, Gila. aku yang senang nih. Bisa ketemu sama artis One Day Kid, Christmas, Simple. Thank Thank you you. semua, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.